Katanya kantor itu tempat mencari rejeki, tapi kok sekarang malah jadi tempat cari chemistry? Fenomena perselingkuhan di kantor memang makin marak dan yang lebih ngerinya lagi, perselingkuhan mulai dianggap normal dan bukan aib yang memalukan. Perselingkuhan di kantor memang bukan hal yang baru, tapi sekarang ada fenomena yang jauh lebih mengkhawatirkan. Itu adalah perilaku yang mulai dianggap wajar, oke zoners. Selingkuh ini mulai dipahami sebagai risiko pekerjaan, chemistry di kantor, bahkan hal yang wajar kalau sering lembur bareng. Wah. Bagaimana hubungan profesional bisa berubah menjadi skandal dan kenapa ada banyak orang yang menganggapnya normal? Jadi, psikolog yang bernama Muhammad Iqbal PhD mengungkap bahwa fenomena perselingkuhan ini sudah menjadi bagian dari pop culture. Perselingkuhan di kantor bisa terjadi karena nilai budaya, etika, tata krama yang sudah mulai memudar, termasuk juga nilai agama. Fenomena terkini ya, bagian dari pop culture juga. Karena banyak sekali fenomena perselingkuhan di tempat kerja yang ini merusak hubungan rumah tangga. Kenapa? Karena memang nilai-nilai budaya, tata krama, etika dalam pergaulan itu sudah mulai memudar, termasuk dengan nilai-nilai agama. Sehingga interaksi dengan rekan kerja dianggap biasa dan akhirnya menyebabkan terjadinya selingkuh. Kenapa? Karena mereka lebih lama mungkin bertemu dengan rekan kerja berbanding pasangannya. Ditambah lagi mungkin ada masalah ketidakpuasan, tambah lagi dengan media sosial ya, tontonan ya, yang romantisme, yang itu juga membuat orang mendorong seseorang untuk berupaya mempraktekannya. Dan ngomongin soal percintaan di tempat kerja, ada riset yang menarik nih dari Forbes yang berjudul Workplace Romance Statistic yang mengungkap ada lebih dari 60% orang yang pernah menjalin hubungan asmara di tempat kerja. Riset menyebutkan beberapa faktor penyebab jatuh cinta dengan rekan kerja, antara lain karena minimnya waktu bertemu dengan orang baru di luar pekerjaan, terus meningkatnya rasa nyaman antar rekan kerja, hingga kepercayaan kalau hubungan percintaan di tempat kerja bisa langgeng. Masa sih pacaran di kantor bisa langgeng? Ya ternyata langgeng ini bukan sekedar statement aja loh, oke zoners. Soalnya riset Forbes ini mengungkap kalau hasil survei yang menunjukkan ada 43% hubungan percintaan di kantor yang berakhir pada pernikahan. Jadi dari 60% orang yang menjalin percintaan di kantor, 43%-nya sampai menikah, oke zoners. Tapi. Data yang sama juga mengungkap kalau 40% orang mengaku pernah selingkuh dengan rekan kerja. Sebenarnya perselingkuhan di tempat kerja itu dimulai dari mana sih? Ya karena interaksi ya, mereka menghabiskan 8-10 jam sehari. Kemudian juga ada dalam berbagai proyek-proyek, mungkin di situ ada emotional bonding ya. Di situ ada semacam interaksi yang kuat. Ada semacam ditambah juga mungkin ada juga stres. Ya, stres, tekanan sehingga mereka memerlukan dukungan emosional, dukungan sosial, dan rekan kerja adalah tempat yang paling sangat instan untuk bisa memberikan dukungan. Dan juga adanya kesempatan seperti di ruang kerja bertatapan ya, atau perjalanan dinas, atau lembur ya, atau ruang-ruang privat yang akhirnya meningkatkan kedekatan secara fisik. Dan akhirnya muncul ide ataupun tanpa disadari, baik langsung atau tidak langsung terjadi rasa suka. Kantor adalah tempat di mana orang menghabiskan hingga 8 ataupun 10 jam sehari. Interaksi intens dan komunikasi rutin dapat menumbuhkan yang namanya kedekatan emosional. Nah, faktor pemicu perselingkuhan juga bisa berawal dari curhat pekerjaan, terus ada stres bareng-bareng, sering berduaan waktu lagi lembur, hingga rasa saling memahami yang tidak dapat atau tidak didapat di rumah. Nah, yang bikin khawatir sekarang justru bukan perselingkuhannya ya, tapi bagaimana orang-orang di sekitar mulai menganggapnya lumrah. Banyak kantor membiarkan perselingkuhan karena dianggap sebagai urusan pribadi. Padahal efeknya dari perselingkuhan ini bisa merusak yang namanya lingkungan kerja.
Nah, normalisasi perselingkuhan juga sering muncul melalui candaan. Kayak misalkan, hati-hati nanti baper. Atau enggak, wajarlah deket, namanya juga satu divisi. Ya karena memang perusahaan banyak juga menginginkan stabilitas ya. Bagi mereka yang penting adalah stabil, produktif ya, sehingga mereka mengabaikan nilai-nilai pada karyawannya. Karena kalau dia dilaporkan, lalu terjadi konflik, ini juga akan mengganggu dalam tim. Sehingga perusahaan banyak sekali yang tanpa disadari melakukan pembiaran. Ya, ditambah lagi memang ini penting juga kurangnya pembinaan keluarga ya. Banyak sekali perusahaan yang mengabaikan kehadiran keluarga. Harusnya memang program-program family gathering, program-program pengajian buat keluarga ini juga penting, termasuk buat anak-anak. Jadi, memang selingkuh ini dia ada pull faktor dan push faktor. Pull faktornya apa? Penariknya. Yaitu mungkin medsos. Mungkin juga karena ikut-ikutan. Rekan kerja banyak juga loh. Karena yang satu selingkuh, udahlah kita selingkuh bareng-bareng. Bahkan tukar-tukar tangan ada seperti itu. Tapi ada namanya push faktor. Apa itu? Ketidaknyamanan di rumah tangga. Ketidakdekatan. Kurangnya komunikasi. Kepuasan seksual yang rendah. Ataupun kepuasan ekonomi yang rendah. Sehingga mereka mudah tertarik dengan faktor penarik tadi. Seperti tontonan, ikut-ikutan. Tetapi ada namanya mediator variabel, yaitu keimanan, kontrol diri, ya. Kemudian juga keluarga yang hangat. Ini menjadi faktor mediatornya. Jadi walaupun dorongannya kuat, walaupun daya tariknya kuat, ajakan selingkuh kuat, tapi kalau keimanannya bagus, kontrol dirinya bagus, ini akan mencegah terjadinya selingkuh. Begitu memang budaya organisasi ini harus diciptakan, budaya organisasi anti selingkuh, karena budaya organisasi banyak yang permisif ya, minim aturan dan tidak tegas, sehingga mereka lebih mementingkan produktivitas daripada kesejahteraan secara psikologi karyawannya, baik karena selingkuh itu juga mengganggu kesejahteraan karyawan. Perselingkuhan di kantor sering berujung dengan konflik kepentingan. Ada yang namanya pilih kasih, terus ada juga perpecahan tim, sampai bisa menurunkan produktivitas. Korban sebenarnya bukan cuma pasangan yang ada di rumah, tapi sebenarnya juga rekan-rekan kerja di kantor yang lainnya. Nah, perselingkuhan di tempat kerja. Ini kadang-kadang bisa bikin situasi di kantor nggak nyaman, oke zoners. Trust antar karyawan bisa menurun, terus juga bisa bikin tim menjadi terpecah belah. Bahayanya lagi, kalau perselingkuhan ini sudah sampai tidur bareng. Nggak menutup kemungkinan bisa terkena yang namanya penyakit kelamin hingga HIV. Ya memang ini dilema ya, ini masalah yang rumit, si malakama gitu ya. Di satu sisi kita ingin membantu teman kita, di satu sisi mungkin nanti akan berdampak ke rumah tangganya. Tapi saya kira ini penting untuk mengukur ya kedekatan kita dengan pelaku. Kalau kita itu bisa baik hubungan, bisa mengingatkannya dengan baik. Tapi kalau memang sudah mengerikan, ya ini bisa berdampak kepada penyakit menular seksual, infeksi menular seksual, HIV/AIDS, itu harus menurut saya diinfokan supaya temannya tidak menjadi korban, istrinya tidak menjadi korban. Karena efek besar dari perselingkuhan itu adalah penyakit infeksi menular seksual. Seperti gonore, seperti raja singa, seperti penyakit-penyakit yang ditularkan akibat berganti-ganti pasangan, bahkan HIV/AIDS. Jadi saya melihat perselingkuhan ini bukan masalah yang mudah, tapi ini masalah yang sangat mengerikan dan juga dampaknya kepada keutuhan rumah tangga. Dan ini juga menjadi penting, banyak orang merasa bahwa selingkuh itu seperti kayak hiburan gitu, sekedar hiburan, tidak menyakiti siapapun. Padahal perselingkuhan itu adalah sebuah perilaku pengkhianatan. Untuk itu kita juga harus profesional ya, jangan juga terlibat menutupi ataupun juga terlibat mengganggu, tetapi kita fokus kepada tugas, ya, hindari gosip, ya, dan tidak memihak manapun, karena biasanya juga di dalam perselingkuhan itu pasti tak ada asap kalau tak ada api.
Untuk itu, hindari menjadi tempat curhat yang terlalu intim agar tidak terseret dalam konflik. Nah, itu sebagai karyawan profesional ya. Bila perlu mereka harus dirujuk, ya direkomendasikan ke si konselor keluarga atau psikolog. Karena tingkat selingkuh itu kan ada tingkatannya ya. Ada yang hanya masih mungkin nyaman-nyaman aja, ngobrol-ngobrol, chatting-chatting. Tapi ada yang sudah sangat berbahaya, sudah tidur bareng, berzina, nah, itu juga cukup menyedihkan. Jadi, penting untuk kita sebagai pekerja profesional dengan tugas kita justru tidak menjadi sumber konflik baru ya, tetapi kita harus bisa menjaga stabilitas di dalam pekerjaan juga. Perselingkuhan di kantor bisa tumbuh dari celah kecil, curhat, perhatian lebih, kedekatan emosional, hingga akhirnya bisa melewati batas. Ingat ya, kantor seharusnya jadi tempat mencari nafkah, bukan tempat kehilangan arah. Dan kalau perselingkuhan dibiarkan dengan alasan udah biasa, maka yang rusak bukan cuma hubungan, tapi juga integritas di sebuah lingkungan kerja. Perselingkuhan jelas salah dan tidak bisa dibenarkan. Kalau sudah kelewatan, enggak ada salahnya kok bilang ke teman kerja, "Hey, ini salah." Dan kita nggak boleh menganggap ini atau perselingkuhan ini sebagai sesuatu yang wajar. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.